Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses perhitungan menggunakan metode AHP untuk menentukan bonus karyawan berdasarkan kinerja mereka. Proses perhitungan penentuan bonus berdasarkan kinerja karyawan menggunakan metode AHP. Yang pertama, membuat hierarki. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan di atas. Permasalahan di atas dimodelkan dengan 3 hierarki umum, yaitu tujuan, kriteria, dan alternatif. Berikut adalah struktur hierarki berdasarkan permasalahan di atas. Permasalahannya yaitu penentuan pemberian bonus karyawan berdasarkan kinerja. Ini adalah kriterianya, ada 5, dan di bawah ini adalah alternatif. Yang kedua, alternatif. Alternatif yang digunakan dalam permasalahan ini antara lain karyawan Mikael, karyawan Elizabeth, karyawan Indah, karyawan Freya, dan karyawan Koneng. Yang ketiga, kriteria. Dalam permasalahan ini, kriteria yang digunakan antara lain hasil kerja dalam 1 tahun, lama bekerja, kehadiran, kerjasama, dan kedisiplinan. Selanjutnya kita masuk pada proses perhitungan menggunakan Excel. Tabel pertama ada alternatif dan kriteria. Ini adalah nilai-nilai yang dihasilkan. Selanjutnya pada tabel kedua ini adalah nilai kriteria. Nilai ini kita isi secara random. Selanjutnya kita melakukan penjumlahan berdasarkan nilai-nilai yang ada pada tabel kedua ini. Caranya adalah kita menjumlah dari hasil kerja dalam 1 tahun pada kriteria 1 sampai kriteria 5 secara berurutan. Dan inilah yang dihasilkan. Selanjutnya kita melakukan normalisasi. Caranya adalah kita melakukan pembagian dengan jumlah pada tabel kedua ini, kita bagi dengan jumlah secara keseluruhan pada tabel ini. Maka hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Kita melakukan normalisasi secara berurutan mulai dari kriteria 1 sampai kriteria kelima. Selanjutnya ini adalah hasil penjumlahan dari normalisasi yang telah kita dapat. Caranya yaitu kita menjumlahkan normalisasi mulai dari kriteria 1 sampai kriteria 5. Selanjutnya untuk menentukan engine vector dan engine value. Caranya untuk menentukan engine vector, kita cukup melakukan pembagian dari jumlah data dari tabel normalisasi, kita bagikan dengan jumlah data yang ada. Di sini ada 5 data, jadi dibagi dengan 5. Maka hasilnya seperti ini. Untuk menentukan engine value, ini cukup panjang. Caranya kita melakukan perkalian, kita kalikan pada tabel kedua ini dari kriteria 1 sampai kriteria 5, kita kalikan dengan nilai vektor yang telah kita dapatkan. Kita kali, lalu kita tambah, dan hasilnya seperti ini. Untuk menentukan nilai T, caranya kita membagi antara nilai engine vector dan engine value
lalu kita jumlah, lalu kita bagi lagi dengan jumlah data yang ada, maka hasilnya seperti ini. Untuk menentukan nilai C, caranya kita melakukan pembagian. Sebelumnya kita melakukan pengurangan dulu dari nilai T yang kita dapat, kita kurangi dengan data yang ada, jumlah data yang ada. Selanjutnya kita bagi lagi dengan jumlah data yang ada dikurangi dengan 1, maka hasilnya seperti ini. Kita masuk ke program. Sebelumnya kita harus menginstal NumPy. Lalu kita masukkan matriks perbandingan kriteria, matriks kriteria, matriks normalisasi, kita masukkan rumusnya seperti ini. Maka hasil yang didapatkan adalah hasilnya seperti ini.